Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab dengan tema Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Nah teman-teman, materi tersebut akan membahas yang meliputi pengertian, langkah-langkah, tujuan, prinsip, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang dirancang secara sistematis yang terencana dengan baik oleh guru, langkah-langkah yang jelas dari awal sampai akhir yang bertujuan agar peserta didik secara aktif dalam membangun pengetahuan melalui tahapan berpikir ilmiah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik. Ada beberapa langkah yaitu yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, mengamati. Kalau kegiatan belajar, melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak, tanpa dan atau dengan alat. Kalau secara kompetensi, melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. Yang kedua, menanya. Kalau secara kegiatan belajar, mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, atau dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kalau secara kompetensi, mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kalau secara kegiatan belajar, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian ataupun aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kalau secara kompetensi, mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari. Yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi. Kalau secara kegiatan belajar, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kalau secara kompetensi, mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, tata aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta dedukatif dalam menyimpulkan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Kalau secara kegiatan belajar, menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Kalau secara kompetensi, mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan saintifik. Bagaimana sih tujuannya? Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berpikir taraf tinggi siswa. Yang kedua, membangun kemampuan siswa pada merampungkan suatu kasus secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya syarat pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Dan yang kelima, buat melatih siswa pada mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, untuk meningkatkan karakter siswa. Selanjutnya yaitu prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept atau konsep diri siswa. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi. Yang kelima, pembelajaran mendorong proses berpikir siswa. Dan yang keenam, melatih peserta didik dalam kemampuan berkomunikasi.
Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan keterampilan proses sains dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang merangsang perkembangan intelektual. Yang keempat, pengembangan karakter pada diri siswa. Selanjutnya, kelebihan pendekatan saintifik. Kalau kelebihannya yaitu yang pertama, menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis pada peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan bertindak sistematis dan logis. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan ketelitian dan kesungguhan bekerja. Yang keempat, peserta didik memahami prosedur terbentuknya ilmu pengetahuan. Yang kelima, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan tanggung jawab. Dan yang keenam, melatih mencari pengetahuan yang bersifat objektif. Selanjutnya yaitu kekurangan pendekatan saintifik. Yang pertama, memerlukan kesungguhan, kedisiplinan, ketelitian ekstra, sehingga siswa tidak bisa memenuhi kriteria akan mengalami kegagalan. Yang kedua, pembelajaran memerlukan proses serta waktu yang lama, sehingga siswa kejenuhan. Yang ketiga, menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Dan yang keempat, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.